Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Bayangkan Pak, panjenengan bisa ibadah di malam Lailatul Qadar walaupun 2 rakaat, walaupun baca Quran berapa juz, berapa surat lah, surat yang pendek-pendek, itu pas malam Lailatul Qadar ibadah panjenengan lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa 1000 bulan? Kurang lebih 83 tahun lebih 4 bulan. Masya Allah. Makanya kita jangan lewatkan malam Lailatul Qadar. Itu Pak, malam Lailatul Qadar dulu terjadi ketika Allah turunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah SWT turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran itu turun dalam 3 tahap. 3 tahap. Tahapan yang pertama itu Allah SWT turunkan Al-Quran dari Allah ke Lauh Mahfud secara mujmal, secara global, 30 juz, ya, 114 surat itu Allah turunkan ke Lauh Mahfud. Kapan waktunya? Tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Nah, kemudian dari Lauh Mahfud Allah turunkan ke Baitul Izzah, ke langit yang pertama, langit dunia, itu pas malam Lailatul Qadar. Nah itu loh Lailatul Qadar, malam Allah turunkan Al-Quran dari Lauh Mahfud ke mana? Ke langit dunia, ke Baitul Izzah. Kemudian tahapan yang ketiga, Allah turunkan Al-Quran dari Baitul Izzah atau langit yang pertama. Allah turunkan kepada yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW yang dibawa malaikat Jibril. Itu kejadian malam, kapan itu? Malam 17 Ramadan. Makanya saudara-saudara kita memperingati nuzul Quran, ini tahapan ketiga itu. Ketika baginda Nabi mendapatkan wahyu pertama kali, baginda Rasulullah SAW mendapatkan surat pertama kali, surat apa? Qul a'udzu. Surat apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ini 5 ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya perintahkan ke Jibril untuk menurunkan itu ayat-ayat Al-Quran pertama kali pada 17 Ramadan. Dan itu sebagai dilantiknya yang mulia Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah di Gua Hira. Di mana? Gua Hira atau Jabal Nur, ya. Yang belum pernah ke sana, tak doakan bisa ke sana semua. Allahumma. Ya, di situ coba Rasulullah zaman itu Pak, bayangkan belum ada sekarang itu ada apa itu trap-trapnya ya. Nah, dibuat relawan trapnya. Zaman Rasulullah batu-batu Pak, Rasulullah naik setiap hari. Itu sampai ke paling pucuknya Jabal Nur, di situ ada seperti lobangan gitu, ke bawah sedikit lubang. Itu namanya kaf orang Arab. Gua. Kalau orang Arab gua di atas. Kalau di Indonesia kan gua di bawah, gitu. Di atas ya, hanya satu sholatan saja Rasulullah. Berebut sampai sekarang kalau orang mau ke sana, gitu. Nah, di situ ada lubang Yaman itu nampak. Dari situ kelihatan Ka'bah. Sekarang tidak kelihatan, banyak gedung-gedung. Yang nampak hanya tower jam-jamnya itu, yang ada hotel ada jamnya itu. Nah, di situ Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang bawa malaikat Jibril pas di situ bulan Ramadan, wakilah 17 Ramadan. Nah, disitulah turunnya Al-Quran mulai dari Baitul Izzah sampai berapa tahun? Kurang lebih 23 tahun Rasulullah mendapatkan wahyu dengan ada asbabun nuzulnya. Dengan sebab nuzulnya, ini ayat, ini surat, ini ayat, kapan turunnya. Nah, itu
diangsur-angsur dibawa oleh malaikat Jibril pada pertama kali itu tanggal berapa tadi? 17 Ramadan. Nah, itu nuzul Quran yang tahap ketiga. Jadi yang Allah turunkan Al-Quran malam Lailatul Qadar itu satu gelombang, Pak. Itu dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah, atau langit dunia. Itu sedikit bagaimana kita tahu malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kenapa? Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Karena malam itu sampai sekarang, Pak, ketika Allah perintahkan ini malam Lailatul Qadar, Allah putuskan malam ini Lailatul Qadar, malaikat tanazzalul malaikah, malaikat semua turun, berbondong-bondong turun. Waruh dipimpin malaikat Jibril, semua turun malaikat. Tanazzalul malaikah waruh, ya, fiha di dalam malam Lailatul Qadar, malam itu. Kenapa? Bi'idzni rabbihim, karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau membawa min kulli amr, setiap perkara-perkara dalam setahun Allah tetapkan, takdirkan pada malam itu. Malaikat akan mencatat ini, ya, nasibmu setahun ini, rezekimu ini sekian, nih kamu nanti dapat ini, kamu dapat ini, malam Lailatul Qadar. Maka betul ulama katakan kalau panjenengan malam Qadar, malam-malam Ramadan biasa-biasa saja, tidak ada kesungguhan taat kepada Allah SWT, nanti setahun begitu saja, begitu saja. Coba panjenengan malam Qadar, panjenengan pas ibadah, pas zikir, syukur, panjenengan perbanyak baca doa atau istighfar yang diajarkan Rasulullah SAW kepada istrinya tercinta. Kepada siapa? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah bertanya, Rasulullah, bagaimana bacaan ketika saya menemukan malam Lailatul Qadar? Maka Rasulullah ajarkan, qul, baca, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tambah karim boleh. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu an. Kalau bersama-sama fu'anna, kalau sendiri fa'fu anni. Kalau bersama fa'fu anna, kalau sendiri fa'fu anni ya karim. Biasanya di masjid bersama-sama kasih na, ya. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu perbanyak baca itu. Itu istighfar, Pak. Doa istighfar. Allahumma, ya Allah, innaka, sungguh engkau iku afun, itu dat yang pengampun. Allahumma innaka afun, ya Allah, engkau sungguh dat yang suka apa? Tuhibbul afwa, engkau adalah sungguhnya engkau suka untuk menjadi pengampun. Tuhibbul afwa, engkau suka memberi maaf, bahasanya begitu. Jadi Allah sendiri itu yang senang memberi maaf kepada hambanya. Sukanya Allah, innaka Allah minaka afun karim tuhibbul afwa, engkau adalah mencintai pengampunan, suka memberi maaf. Jadi Allah senangnya memberi maaf. Beda dengan kita, sukanya ngamuk, ya. Kalau Allah sukanya apa? Memberi maaf. Nah ini, Pak, kalau bisa luar biasa nih. Allah itu senang memberi maaf. Kalau ada hambanya salah, cepat-cepat minta maaf, Allah mengampuni. Panjenengan, ya Allah, tambeng ngono. Melihat apa maksiat karepe dhewe, astagfirullahaladzim, ya diampuni anak. Tambeng meneh, ya Allah ngapura meneh. Nah, coba panjenengan begitu, buat salah orang. Pak, maaf Pak, ya Pak. Tabrak lagi. Maaf Pak, ya Pak. Maaf gitu ya. Tapi Allah SWT senang apabila hamba ini mau minta ampun, nyuwun ngapura, gelem istighfar. Makanya doanya Allahumma innaka afun tuhibbul afwa. Niku zat yang suka mengampuni. Makanya fa'fu anni, ampuni dosaku ya Allah, fa'fu anni. Bersama-sama fa'fu anna. Ya, bersama-sama fa'fu anna. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah.
Nah, tambah ya karim, hei zat yang maha mulia, ada yang mengatakan maha dermawan. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nah, biasanya tambahi as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhitika wan nar. Semoga yang penting tadi diulang-ulang terus, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tapi ya karim boleh. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Begitu nggih. Bapak Ibu ya, khususnya ibu-ibu ini daripada panjenengan malam itu waktunya hanya santai-santai saja, perbanyak istighfar Sayyidina Aisyah Ummahatul Mukminin, ibunda kita mengajarkan untuk perbanyak doa itu supaya apa? Allah SWT ya mentakdirkan setahun nanti kita ini, karena kita tidak punya dosa, sudah diampuni oleh Allah, kita semua nanti diberikan keberkahan hidup kita dalam setahun. Allahumma amin. Ya kalau panjenengan malam qadar malah nun sewu maksiat, bertengkar, malam qadar malah bertengkar. Karena Rasulullah pernah keluar dari dalamipun melihat sahabat malah bertengkar. Bertengkar apa? Wah, mungkin debat begini, bertengkar. Rasulullah SAW bersabda, "Baik sahabatku, seharusnya saya memberi kabar kepada kalian kapan malam Lailatul Qadar. Seharusnya malam ini Lailatul Qadar. Tapi karena kalian bertengkar, ya, maka saya tidak sampaikan, dicabut Lailatul Qadarnya." Jadi jangan sampai kita ini di malam Lailatul Qadar bertengkar. Begitu ya. Siapa lagi yang tidak bisa mendapat Lailatul Qadar? Orang yang ukul waliden, yang durhaka kepada orang tua. Nah, mulai sekarang Pak, ini kesempatan kita birrul waliden, orang tua kita minta ridhonya ya. Jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka kepada orang tua. Tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar selamanya. Makanya kita belajar sebagai ini Ramadan ini adalah madrasah kita, menjadi tolak ukur kita dalam setahun nanti. Kita buat Ramadan ini yang barokah. Ramadan ini kita buat dengan sungguh-sungguh semaksimal mungkin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buat istiqomah amalan-amalan kita, syukur ya. Waktunya kita perbanyak baca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini diturunkan di bulan Ramadan. Ramadan itu syahrul Qur'an. Jangan sampai kita ini puasa kita tidak kualitas. Kenapa? Kata ulama, karena puasa orang ini tidak mau baca Quran. Ya, ulama mengatakan tidak boleh dipisahkan puasa bulan Ramadan dengan Al-Quran. Makanya Imam Malik itu ketika sudah bulan Ramadan, ngajinya semua itu Pak, itu ditutup kecuali yang dibuka hanya Al-Quran dan tafsir Quran. Nah, maksudnya apa? Makanya saya fikih nih gak Quran ya, bukan hadis ini. Maksudnya kitab-kitab mungkin Nausoro, kitab pelajaran-pelajaran lain diliburkan. Fokus untuk Al-Qur'anul Karim. Bukti bahwasanya mencintai Al-Qur'an, bahwasanya adalah bulan Al-Qur'an. Begitu yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dalam bab yang saya sampaikan. Monggo. Waalaikumsalam. Ya, yang kedua, apakah ada tanda-tanda seseorang yang telah mendapatkan layanan terbaru apakah adalah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ini pertanyaannya bagus. Jadi beliau bertanya
Bagaimana pekerja berat, contoh seperti KPKB, puasa, ya kewajiban ini Pak tetap kepada siapapun, tetap untuk kita berusaha puasa. Makanya orang-orang dahulu itu 11 bulan Pak itu dibuat kerja, yang 1 bulan khusus untuk ibadah puasa. Jadi waktunya itu memang sengaja 11 bulan untuk cari maisha, tapi bulan Ramadan libur. Bulan Ramadan libur. Ada saya punya tetangga, teman juga, ketika bulan Ramadan free, tidak kerja sama sekali. Kenapa? Kerjaannya jualan mie ayam. Jualan apa? Mie ayam. Ya, itu 1 bulan tidak menerima pesanan atau buka sama sekali. Ya, terus bagaimana Pak? Ternyata berkah, barokah. Rumahnya lantai 2, masya Allah. Istrinya 1 bukan 2 ya. Itu rezekinya banyak, sudah umroh macam-macam Pak. Masya Allah. Boleh 1 bulan full libur. Bahkan saya kan teman akrab, pesen untuk santri-santri ini buat buka puasa, tidak mau. Waktunya buat baca Quran, pokoknya begitu. Masya Allah, luar biasa. Itu tidak seorang ulama besar, enggak, orang ya kiai, seorang imam musola saja. Karena sudah dipilih mengamalkan syariat betul. Ya begitu. Kalau bisa begitu. Terus bagaimana nggak bisa Pak? Uang untuk nggak cukup terus Pak uangnya. Nah itu kalau nggak cukup ya monggo tetap bekerja, diniatkan tetap puasa. Niatkan tetap apa? Puasa. Jangan nggak usah sahur. Saya kerja berat, nggak boleh Pak. Tetap niat sahur. Ketika bekerja ternyata kok mau pingsan, nah beda lagi. Mau pingsan Pak ya. Mungkin bawanya itu 1 ton, bagaimana? 1 kuintal sudah menggeh ya. Itu dia mau pingsan, boleh buka. Tapi tidak sengaja, wah kan KBKB, nggak boleh, nggak puasa, boleh. Siapa yang boleh kan? Sama orang yang musafir. Orang musafir itu, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin." Faidatu min, boleh memang tidak puasa, kodok besok. Tapi orang ini tetap niat puasa Pak. Niat puasa wajib. Ketika perjalanan kok dalam keadaan Masya Allah susah, dapat rukhsah. Karena perjalanannya itu mungkin sudah 80 kilo atau dapat apa Pak? Sudah dapat rukhsah untuk iftar, boleh untuk buka, ya dibolehkan. Nah, dan bukan terus sengaja, wah aku kan meh lunga sesuk Jakarta. Nah, enggak usah poso juga, tetap niat puasa. Ini yang salah paham. Nggih, salah paham Pak. Betul, pertanyaannya bagus. Ngoten. Nah, terus bagaimana bayar fidyah ya? Ini yang KPKB tadi. Kalau dia ini tidak sengaja, itu ya hanya kodok, besok kodok. Kodok bagaimana? Kerjanya itu terus Pak. Lah ini repot ya. Kerjanya berat terus. Nah, tadi saya sampaikan, kapan panjenengan itu mau tidak kerja berat kan begitu. Nah, ini bulan yang Masya Allah luar biasa, bulan yang agung, bulan yang barokah. Nah, kita gunakan. Insya Allah pasti rezeki jenengan barokah, pasti rezekinya barokah. Kemudian sudah, pertanyaan kedua, apakah orang yang mendapatkan malam qadar ada tanda-tandanya? Lah, itu tandanya dalam kitab yang disusun oleh guru saya, Syed Maliki, itu ada tanda-tandanya Pak. Ada 8 tandanya, tapi saya lupa. Yang ingat saya 4 saya, yang ingat 4. Yang ingat saya 4, yang 4 lupa. 8 kurang lebih. Apa tanda-tandanya? Ya kalau malam qadar tanda-tandanya ya panjenengan kan sudah tahu nggih. Kalau malam itu tenang, malam itu tidak ada suara binatang-binatang yang bekik-bekik, segawon ngertos ya. Itu tidak peluru segala peluru. Apa? Tidak itu anjing loh. Enggak gitu jukuk-jukuk lah itu peluru. Nah, itu tandanya. Kemudian air laut itu tidak asin, jadi tawar, ada katakan manis. Nah, itu malam qadar. Ya, tandanya itu dalam kitab saya baca Tafsir Sawi. Tandanya apalagi banyak sekali. Di antaranya itu nanti paginya itu terang, cahaya itu terang. Karena tanazzalul malaikatu war-ruh. Kemudian lihat pohon-pohon semua sujud malam itu. Nah,
Nah itu ketika tanazzalul malaikah, kata ulama itu tidak lama Pak, mungkin 1 jam 2 jam. Itu dalam keadaan seperti itu tidak lama, terus sampai fajar. Memang salamnya malaikat salamun hiya hatta matla'il fajar. Memang salamnya sampai fajar. Nah itu tandanya Lailatul Qadar. Terus tanda-tandanya orang yang mendapat Lailatul Qadar bagaimana? Menemukan, masya Allah. Itu saya lupa, kalau udah 8 ya. Yang ingat hanya 4. 1, wajahnya berseri-seri. Ya, ketika sudah keluar dari madrasah Ramadan, maka wajahnya itu tidak sangar, tidak ngamuk, tidak titik-muk. Nah, ibu-ibu kalau setelah Ramadan kok masih tik-tik-muk, sidik-sidik ngamuk. Nah, ini ibu-ibu belum dapat Lailatul Qadar. Nah, kalau sudah tambah kalem, masya Allah, walaupun dapat THR ya senyum, nggak dapat ya senyum, masya Allah, tanda dapat Lailatul Qadar. Itu oke. Itu wajahnya berseri-seri. Loh, meh bodoh kok malah ngamuk. Oh, belum dapat Lailatul Qadar gitu ya. Itu tandanya, itu wajahnya berseri-seri. Wajhun malih. Yang kedua, walisanun fasih. Lisannya itu fasih. Ngendikannya itu sahih. Kalau bicara itu masya Allah, bicaranya apa Pak? Bicaranya itu tidak menyakitkan, tidak suka ghibah, namimah, dusta. Karena apa? Dapat malam Lailatul Qadar. Lesannya itu senang buat baca Quran, zikir, ya, tidak baca tonggone, baca sedulure, baca WA terusnya. Nah itu dikurangi. Jadi ini tanda mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, wayaduhu sakhiyun, tangannya itu nanti dermawan. Ketika orang ini dapat Lailatul Qadar, maka imannya itu naik, maka menjadi orang yang dermawan. Nah, nyoh, yes. Ya, ngisi kotak biasanya kelitik, saya apa? Blodak, nah, iya. Lah gitulah, masya Allah. Itu tandanya mendapat malam Lailatul Qadar. Ngerti ya? Jadi tidak tambah cetil, bakhil. Jadi panjenengan ibu-ibu kok dapat Lailatul Qadar itu menjadi dermawan. Alhamdulillah. Ya, ibu-ibu jangan bodoh-bodoh silaturahim ke saudaranya, ke orang tuanya, ke mertuanya sing agak loman ya. Jangan sampai wis bodoh-bodoh kan dapat Lailatul Qadar kok tambah perhitungan. Masya Allah. Sowan ke orang tuane, ke mertuane wong-wong tok. Anake jak kabeh ngentekke jajane, sak toples-toplese go mulih. Ijeh apa digawa kabeh, masyaallah. Nah iki bangetan ya. Iya, unjung ya. Tambah loman, bodoh-bodoh kan berdapat Lailatul Qadar. Nah, itu biasa kok bodoh ya, mungkin itu dapat Lailatul Qadar. Tambah dermawan. Yang keempat, ini 4 saja ini. Itu sudah cukup kayaknya. Lupa yang 4-nya. Nanti kalau saya bagi kitabnya. Yang keempat itu qalbuhu tuqa atau qalbun taqiyun, hatinya menjadi takwa, tambah takwa. Ya, Lailatul Qadar Pak, jamaah masya Allah nggak pernah ketinggalan, ngaji istiqomah, zikir berangkat terus, takwa kok. Kenapa? Mendapat malam Lailatul Qadar. Tambah takut kepada Allah SWT, tidak suka maksiat karena mendapat malam Lailatul Qadar, mendapat takwa hatinya. Masya Allah, semoga kita ya yang ada di sini khususnya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Allah berikan keberkahan hidup kita menjadi orang yang dapat diridhoi Allah SWT. Kita semua insya Allah menjadi orang yang bahagia dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Semua menjadi ahli jannah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya amin. Cukup sekian saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Walafi minkum, kita tutup dengan majlis. Subhanallah bihi, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad.